Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aktaririn Aristawati, SPSI, MPSI Psikolog, sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Klinis kelas C, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 Bandura akan menjelaskan tentang patologi pada manusia mengenai gangguan belajar. Sebelumnya akan saya sebutkan anggota kelompok 5 Bandura. Yang pertama Anjani Rodoturjana dengan NIM 132, yang kedua Rashid Ridho dengan NIM 034, yang ketiga dengan saya sendiri Nurhaliza Pratiwi dengan NIM 142, yang keempat Rahmat Surya Kusuma dengan NIM 149, dan yang terakhir Angelika Putrisya dengan NIM 059. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan perkembangan saraf. Gangguan perkembangan saraf adalah kegagalan untuk memiliki kemampuan fungsi neurologis yang seharusnya dimiliki pada setiap individu. Disebabkan oleh adanya lesi yang terjadi pada otak setiap periode awal pertumbuhan otak. Next. Berikut macam-macam gangguan saraf. Terdapat gangguan perkembangan intelektual, gangguan komunikasi, gangguan spektrum autisme, gangguan motorik, gangguan perhatian atau hiperaktif, gangguan belajar spesifik, dan gangguan perkembangan saraf lainnya. Di sini kami akan menjelaskan lebih detail mengenai gangguan belajar. Gangguan belajar spesifik adalah gangguan perkembangan saraf yang biasanya didiagnosa pada anak usia sekolah awal. Hal ini mengganggu dan menghambat pola belajar keterampilan akademik anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Macam-macam gangguan belajar. Gangguan disleksia, gangguan yang dialami yaitu berupa akurasi membaca kata, tingkat atau kelancaran dan pemahaman membaca. Lalu ada gangguan diskalkulia. Gangguan yang dialami yaitu berupa pengertian bilangan, menghafal fakta aritmatika, perhitungan akurat atau lancar, dan penalaran matematika yang akurat. Yang ketiga ada gangguan disagrafi. Gangguan yang dialami yaitu berupa ekspresi tertulis, akurasi ejaan, akurasi tata bahasa, dan tanda baca, serta kejelasan atau organisa. Lalu ada kriteria gangguan belajar, yaitu kesulitan belajar dan menggunakan keterampilan akademik. Seperti yang ditunjukkan oleh adanya setidaknya satu dari gejala berikut yang bertahan minimal 6 bulan. Meskipun ada intervensi yang menargetkan kesulitan tersebut. Yang pertama, pembacaan kata yang tidak akurat atau lambat dan sulit. Misalnya membaca satu kata dengan keras, salah atau perlahan dan ragu-ragu, sering menebak kata, mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata. Yang kedua, kesulitan memahami makna dari apa yang dibaca. Misalnya dapat membaca teks secara akurat tetapi tidak memahami urutan, hubungan, kesimpulan, atau makna yang lebih dalam dari apa yang dibaca. Yang ketiga, kesulitan dengan ekspresi tertulis. Misalnya membuat beberapa kesalahan tata bahasa atau tanda baca dalam kalimat, menggunakan organisasi paragraf yang buruk, ekspresi ide tertulis kurang jelas. Yang keempat, kesulitan menguasai pengertian bilangan, fakta bilangan, atau perhitungan. Misalnya memiliki pemahaman yang buruk tentang bilangan, besaran, dan hubungannya menghitung dengan jari untuk menambahkan angka satu digit alih-alih mengingat fakta matematika seperti yang dilakukan teman sebaya, tersesat dalam komputasi aritmatika dan dapat beralih prosedur.
Yang kelima, kesulitan dengan ejaan. Misalnya dapat menambah, menghilangkan, atau mengganti vokal atau konsonan. Dan yang terakhir, kesulitan dengan penalaran matematis. Misalnya memiliki kesulitan yang parah dalam menerapkan konsep matematika, fakta, atau prosedur untuk memecahkan masalah kuantitatif. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kriteria gangguan belajar. Yang B, keterampilan akademik yang terpengaruh secara substansial dan terukur di bawah yang diharapkan untuk usia kronologis individu dan menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kinerja akademik atau pekerjaan atau dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, sebagaimana dikonfirmasi oleh ukuran pencapaian standar yang diberikan secara individual dan penilaian klinis yang komprehensif. Untuk individu usia 17 tahun ke atas, riwayat gangguan belajar yang terdokumentasi dapat menggantikan penilaian standar. Yang C, kesulitan belajar dimulai selama tahun usia sekolah, tetapi mungkin tidak menjadi sepenuhnya nyata sampai tuntutan keterampilan akademik yang terpengaruh melebihi kapasitas individu yang terbatas. Misalnya, seperti dalam tes waktu, membaca, menulis, atau banyak beban akademik yang berat. Yang D, kesulitan belajar tidak lebih baik dijelaskan oleh cacat intelektual, ketajaman visual, atau pendengaran yang tidak dikoreksi, gangguan mental atau neurologis lainnya, kesulitan psikososial, kurangnya kemahiran dalam bahasa instruksi akademik, atau instruksi pendidikan yang tidak memadai. Selanjutnya dijelaskan oleh saya. Catatan 4 kriteria diagnostik harus dipenuhi berdasarkan sintesis klinis dari riwayat hidup. Riwayat individu. Contohnya perkembangan medis, keluarga, laporan sekolah, dan penilaian psikoedukasi. Tingkatan keparahan. Yang pertama ada ringan. Beberapa kesulitan mempelajari keterampilan dalam salah satu atau dua bidang akademik, tetapi dengan tingkat keparahan yang cukup ringan, sehingga individu tersebut mungkin dapat mengimbangi atau berfungsi dengan baik bila diberikan akomodasi atau layanan dukungan yang sesuai, terutama selama tahun-tahun sekolah. Yang kedua ada sedang, ditandai dengan kesulitan mempelajari keterampilan dalam satu atau lebih domain akademik, sehingga individu tidak mungkin menjadi mahir tanpa beberapa interval pengajaran intensif dan khusus selama tahun-tahun sekolah. Beberapa akomodasi atau layanan pendukung setidaknya sebagian dari hari sekolah di tempat kerja atau di rumah mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan secara akurat dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tingkat keparahan. Kesulitan yang parah dalam mempengaruhi beberapa domain akademik. Pengajaran khusus dan individual yang intensif selama sebagian besar tahun sekolah. Bahkan dalam serangkaian akomodasi atau layanan yang sesuai di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, individu tersebut mungkin tidak dapat menyelesaikan semua aktivitas secara efisien. Next. Studi kasus. Contoh disleksia. Ketika anak mengalami kesulitan mengenali kata-kata, mengeja yang berhubungan dengan huruf dan suara dan sulit untuk memahami bagaimana huruf atau mewakili suara dan bagaimana kombinasi huruf membuat sebuah kata. Contoh diskalkulia.
Ada anak kesulitan belajar dalam memahami matematika, dan anak tersebut bermasalah pada pemahaman konsep aritmatika dasar seperti pecahan, garis bilangan, dan bilangan positif dan negatif. Contoh disgrafia. Suatu anak sedang mengalami kesulitan menulis atau memiliki tulisan tangan yang buruk, dan anak tersebut tidak dapat tumbuh lebih besar. Anak tersebut selalu terlihat tegang dan kikuk saat memegang pulpen atau pensil. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata maupun materi yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.